Jadi saat ini kita akan mengunjungi sebuah makam keramat, diduga adalah makam orang saktikan. Orang sakti tersebut bernama Eyang Kertoharjo, yang diduga memang pembabat alas dari area ini untuk dijadikan dusun yang bernama Dusun Kutorejo. Di sini. Nah, Desa Kutorejo. Iya, ini diduga pembabat alas. Diduga memang di sini juga ada sumur, diduga memang situs kuno. Bahkan diduga sumur ini itu kan itu Jadi saat ini kita akan mengunjungi sebuah makam keramat, diduga adalah makam orang saktikan. Orang sakti tersebut bernama Eyang Kertoharjo, yang diduga memang pembabat alas dari area ini untuk dijadikan dusun yang bernama Dusun Kutorejo. Nah, Desa Kutorejo. Iya, ini diduga pembabat alas. Diduga memang di sini juga ada sumur, diduga memang situs kuno. Bahkan diduga sumur ini itu kan itu merupakan peninggalan sejak era kerajaan Majapahit. Dalam sekali ini. Iya, dalam sekali ini. Dan airnya sangat Airnya bersih jernih sekali. airnya. Iya. Diduga ini bisa untuk awet muda, mengobati penyakit, memperlancar usaha. Itu ya. Seger ya? Oh, seger banget. Iya. Nah, ini salah satu keistimewaan dari situs keramat, kan ya. Asli airnya coba Kayak air gunung rasanya. Iya, kayak air gunung rasanya, persis kayak air pacet malah. Nah, ini coba kita sowan kan ke Apa itu? makam. Iya, kita sowan, kita ziarah ke makam keramat ya, makam orang sakti bernama makam Mbak Eyang Kertoharjo. Rahayu, rahayu, rahayu. Iya, ini coba iya, coba kita sowan ziarah. Masuk untuk ziarah dulu. Rahayu, 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 rahayu. Pausan Kaluwi Mbak Eyang Kertoharjo, Kutorejo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita tutur yang berkembang di masyarakat, makam utama Mbak Kertoharjo yang merupakan leluhur dari desa Kutorejo, termasuk dengan istrinya Eyang Siti Sarah, ini istrinya. Kemudian juga di sebelahnya ada empat ini ya, ada empat makam yang sangat keramat dan sangat magis. Nah, diduga memang makam ini sudah ada, diduga ya, sejak masa-masa akhir Majapahit dan awal-awal Demak. Ini yang kayaknya yang Kertoharjo ya. Iya, yang paling besar ini Ini yaitu sudah ini istrinya. istrinya. Ini yang dua lagi ini mungkin putra putrinya ya. Ya, kita atau muridnya Iya, bisa bisa jadi jadi, bisa jadi seperti itu kan. Dan memang makam ini sangat besar dan sangat panjang ya, sebagaimana makam-makam kuno pada umumnya. Besar dan panjang ini memang untuk menghormati atau kedudukan yang memang istimewa seorang yang dimakamkan Pada zamannya dulu ya, pada zaman dahulu ya, yang memiliki kedudukan tinggi di tengah masyarakat, memiliki kemuliaan, keagungan dan keunggulan-keunggulan lainnya kan. Selain itu, selain memang makam ini bukti-bukti historis berupa artefak-artefak yang menandakan artefak-artefak kuno era kerajaan Majapahit di halaman atau di kompleks makam ini banyak. Coba kan kita lihat kan, mari kita telusuri bersama-sama teman-teman. Coba ya kita Dan sini. iya lewat sini bisa ya. Oke, kita keluar. Ini sama tanggapan ya, makam leluhur dari Desa Kutorejo ini. Kertoharjo ini ya, Kertoharjo ini beberapa ada artefak masa kerajaan Majapahit juga ya. Ini ada berupa ini semacam kayak lumpang batu kan ya, ada beberapa. Ini kemudian memiliki makna magis dan religi sebagai perdupaan, persajian pada masa lalu kan. Karena kalau lumpang besar itu memang untuk menumbuk biji-bijian, Biji-bijian. daunan, rempah-rempah atau pembuktian. Tetapi kalau lumpang-lumpang kecil ini memiliki makna magis yang berhubungan dengan
upacara gitu, ya, upacara religi kan, upacara religi itu kan memang untuk persajian atau perkopaan. Selain kemudian numpang batu di sini juga ada sini juga ini. Oh iya, gentong kuno ya. Gentong kuno kalau ini ya. Nah, ini kayak entah ini arca unfinished ya, tapi ini ada semacam pipisan gitu ya. Dan ini sangat istimewa atau mungkin benda ya iya ini. penis ya. Kayak penis ya. Masa Pak? Bukan ini. Mungkin Ini saya rasa seperti itu. iya mungkin ini adanya lambang lingga. Lingga sendiri pada masa kuno merupakan lambang kesuburan gitu ya, lambang apa namanya keberkahan, artinya tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur yang diduga memang masih memberikan manfaat kepada anak turunannya untuk cucu-cucunya itu ya. Selain itu memang posisi yang berdiri tegak ini juga lambang kekuatan dan kekuasaan dari seorang raja. Selain itu ada artefak-artefak penting yang lainnya di lokasi ini. Di pojokan ini kita lihat beberapa artefak yang sangat penting. Ini ada lumpang batu, fragmen pipisan, ada batu dragon, ada dorpal ya. Nah ini ada umpak-umpak dan banyak sekali apa namanya fragmen keramik Tiongkok berbagai macam dinasti, Mbak. Ini juga banyak sebenarnya yang mengindikasikan ini adalah alat-alat rumah tangga ya, semacam mangkok, piring atau guci itu era kerajaan Majapahit ya. Artinya diduga bisa jadi memang tinggalan-tinggalan seperti ini berhubungan dengan eksistensi termasuk lingga batu gandhi dan sebagainya. Ini adalah fragmen batu gandhi atau fragmen lingga itu cukup banyak. Ini merupakan artefak-artefak kuno diduga era kerajaan Majapahit ataupun masa sebelumnya, yang kemungkinan memang artefak-artefak ini juga berhubungan dengan masa lalu ya dari sang almarhum, yaitu Eyang Kertoharjo, Eyang Kertoharjo ini. Nah, maka di lokasi ini di sebelah sawah sana ini itu beberapa petani ketika membajak sawah itu bajaknya pernah gasruk ya, gasruk itu semacam Natap gitu ya. natap ya. natap struktur tembok batu bata kuno Di dalam tanah. di dalam tanah masih di situ ya, artinya kemungkinan Di depan sini nih ya. iya di dahulu era kerajaan Majapahit ya, hanya artefak-artefak ini dan tembok ini kemungkinan di sini dulu ada kompleks bangunan suci atau memang kompleks pasanggrahan bisa jadi atau semacam pelinggih batur yang itu kemungkinan ada di pojok sebagaimana konsep kuno itu biasanya di pojok timur laut itu ada bangunan suci, kemudian di sebelah baratnya ada mandapa-mandapa atau asrama-asrama, kemudian dikelilingi oleh tembok batu bata merah kuno sebagaimana situs Klinterjo. Oh iya. Klinterjo itu semacam struktur tembok yang sangat luas, itu bangunan suci yang ada lingga Yoni Raksasa itu. Yoni Raksasa itu berada di pojok timur laut. Begitu juga di situs Kumitir. Jadi situs Kumitir bagian sebelah makan yang di Bali yang banyak batu-batu gundul itu diduga juga dulu juga bagian dari bangunan suci itu juga ada di timur laut. Jadi seorang arkeolog dalam memahami sebuah tata ruang atau tata kota atau bangunan istana yang sekitar 100 kali 300 meter, sekitar berapa itu ya, 3 hektar. 3 hektar itu dikelilingi oleh tembok batu bata merah kuno, gapurahnya itu menghadap ke barat. Selalu gapurah menghadap ke barat. Pasti itu ya. Selalu istana-istana itu dibangun menghadap ke barat. Jadi konsep dahulu ada pakem-pakemnya yang tidak bisa kemudian di sembarangan atau sembrono. Nggak asal-asalan itu. Nggak asal-asalan, karena leluhur kita itu dalam mendirikan sebuah bangunan ukurannya itu sudah memiliki konsep magis tertentu. Karena tidak hanya pertimbangan teknis saja dan strategis, misalnya menghadap ke pasar dekat dengan jalan raya kalau orang sekarang kan pertimbangannya. Tapi masa lalu selain kemudian memang pertimbangan teknis strategis itu ada pertimbangan magis dan religi. Yaitu istana harus menghadap ke barat, gerbang harus ada di barat. Memang konsepnya sudah seperti itu dan semuanya dirancang, dan di dalam kompleks istana itu di pojok timur laut itu pasti ada bangunan suci. Iya, kalau orang-orang Madura itu kan setiap di halaman rumahnya pasti ada musola kan gitu ya. Kalau dahulu setiap bangunan istana yang seluas 3 hektar tersebut di pojok dari timur laut pasti ada bangunan suci. Iya, bangunan suci ya. Kalau dahulu konsepnya adalah Siwasidanta atau Buddha Mahayana. Kalau saat ini posisinya memang posisinya di tengah-tengah area persawahan. Di tengah-tengah area persawahan yang sangat luas, kemungkinan sejak zaman Majapahit itu berupa persawahan Hutan dengan ini pasti dulunya.
dengan sebuah bangunan yang ada di sini. Mungkin masyarakat desa dulu untuk apa namanya selamatan sebelum memulai menanam padi atau sebelum memanen padi atau punya hajat di hari-hari suro misalnya seperti itu biasanya datang ke sini untuk kenduri gitu ya, dipimpin syukuran yang dipimpin oleh seorang maharsi atau maha pendeta atau maha pertapa yang kemudian karena bisa ditilik dari banyak sekali tinggalan-tinggalan yang diduga tinggalan tersebut era kerajaan Majapahit. Semoga kemudian yang Kertoharjo ya yang dimakamkan bersama suaminya dan keluarganya di sini senantiasa mendapatkan kedudukan yang tinggi ya di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Al-Fatihah. Itu memang untuk menumbuk biji-bijian, daunan, rempah-rempah atau umbi-umbian. Tetapi kalau lubang-lubang kecil ini memiliki makna magis yang berhubungan dengan upacara, upacara religi kan, upacara religi itu kan memang untuk persaksian atau pertumpahan. Selain kemudian lubang batu di sini berarti ini oh ya gentong kuno ya. Gentong kuno kalau ini. Ini kayak entah ini arca anfinis ya. Ini ada semacam pipisan gitu ya. Nah, ini sangat istimewa. Atau ini Benda ya. iya ini. Berapa nih ya? Sama. Entah ini. Mungkin saya rasa seperti itu. Iya, mungkin ini adanya lambang lingga. Lingga sendiri pada masa kuno merupakan lambang kesuburan gitu ya, lambang apa namanya keberkahan, artinya tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur yang diduga memang masih memberikan manfaat kepada anak keturunannya atau cucu-cucunya itu ya. Selain itu memang posisi yang berdiri tegak ini juga lambang kekuatan dan kekuasaan dari seorang raja. Selain itu ada artefak-artefak penting yang lainnya di lokasi ini. Di pojokan ini kita lihat beberapa artefak yang penting. Ada lubang batu, ada pipisan, ada batu dragon, ada korpal ya. Nah ini ada umpak-umpak dan banyak sekali apa namanya fragmen keramik Tiongkok berbagai macam dinasti. Nah, ini juga banyak sebenarnya dan mengindikasikan ini adalah alat-alat rumah tangga ya semacam mangkok, piring atau mencuci itu era kerajaan Majapahit ya. Artinya diduga bisa jadi memang tinggalan-tinggalan seperti ini berhubungan dengan eksistensi termasuk lingga batu gandik dan sebagainya. Ini adalah fragmen batu gandik atau fragmen lingga itu cukup banyak. Ini merupakan artefak-artefak kuno diduga era kerajaan Majapahit ataupun masa sebelumnya yang kemungkinan memang artefak-artefak ini juga berhubungan dengan masa lalu ya dari sang almarhum yaitu Eyang Kertoharjo, Eyang Kertoharjo ini. Bahkan di lokasi ini di sebelah sawah sana itu beberapa petani ketika membajak sawah itu bajaknya pernah gasruk ya, gasruk itu semacam struktur natap gitu ya. Natap ya, natap struktur tembok batu bata kuno di dalam tanah masih di situ ya. Artinya kemungkinan di depan sini nih ya. Iya, di dahulu era kerajaan Majapahit ya adanya artefak-artefak ini dan tembok ini kemungkinan di sini dulu ada kompleks bangunan suci ya, bangunan suci atau memang kompleks pasanggerahan bisa jadi atau semacam pelinggi, batur yang itu kemungkinan ada di pojok sebagaimana konsep kuno itu biasanya di pojok timur laut itu ada bangunan suci, kemudian di sebelah baratnya ada mandapa-mandapa atau asrama-asrama, kemudian dikelilingi oleh tembok batu bata merah kuno sebagaimana situs Klinterjo. Oh iya. Klinterjo itu semacam struktur tembok yang sangat luas. Itu bangunan suci yang ada lingga Yoni Raksasa itu. Yoni Raksasa itu berada di pojok timur laut. Begitu juga di situs Kumitir. Jadi situs Kumitir bagian sebelah makam yang digali yang banyak batu-batu gundul itu diduga juga dulu juga bagian dari bangunan suci itu juga ada di timur laut. Jadi seorang arkeolog dalam memahami sebuah tata ruang atau tata kota atau bangunan istana yang sekitar 100 kali 300 meter sekitar berapa itu ya 3 hektar 3 hektar itu dikelilingi oleh tembok batu bata merah kuno. Gapurahnya itu menghadap ke barat, selalu gapurah menghadap ke barat. Itu ya? Selalu istana-istana itu dibangun menghadap ke barat. Jadi konsep dahulu ada pakem-pakemnya yang tidak bisa
kemudian di sembarangan atau Berarti sembrono. nggak asal-asalan itu Nggak ya? asal-asalan, karena leluhur kita itu dalam mendirikan sebuah bangunan, ukurannya itu sudah memiliki konsep magis Iya, iya, tertentu. iya. Karena tidak hanya pertimbangan teknis saja dan strategis, misalnya menghadap ke pasar, dekat dengan jalan raya, kalau orang sekarang kan pertimbangannya. Tapi masa lalu, selain kemudian memang pertimbangan teknis strategis itu, ada pertimbangan-pertimbangan magis dan religi. Yaitu istana harus menghadap ke barat, Iya. gerbang harus ada di Berarti memang barat. konsepnya sudah seperti itu Nah, dengan dan semuanya. semuanya dirancang, dan di dalam kompleks istana itu di pojok timur laut itu pasti ada bangunan suci. Oh, gitu. Iya, kalau orang-orang Madura itu kan setiap di halaman rumahnya pasti ada musola kan Iya, gitu ya. iya. Kalau dahulu setiap bangunan istana yang seluas 3 hektar tersebut, di pojok dari timur laut pasti ada bangunan Bangunan suci. musola, ya, Iya, bangunan bangunan suci. suci ya. Kalau dahulu konsepnya adalah Siwasidanta atau Buddha Mahayana. Kalau di saat sini ini Islam. posisinya memang posisinya di tengah-tengah area persawahan. Di tengah-tengah area persawahan yang sangat luas, kemungkinan sejak zaman Majapahit itu berupa persawahan Hutan ini pasti iya, dulunya ini. Ya. seperti dengan sebuah bangunan yang ada di sini. Mungkin masyarakat desa dulu untuk selamatan sebelum memulai menanam padi atau sebelum memanen padi Atau punya hajat gitu atau mungkin punya ya. hajat di hari-hari suro misalnya seperti itu biasanya datang ke sini untuk kenduri Oh, gitu ya, iya. dipimpin Syukuran istilahnya. syukuran yang dipimpin oleh seorang maharsi atau mahapendeta atau mahapertapa, yang kemudian karena bisa ditilik dari banyak sekali tinggalan-tinggalan yang diduga tinggalan tersebut era kerajaan Majapahit. Semoga kemudian yang Kertoharjo ya, yang dimakamkan bersama suaminya dan keluarganya di sini, senantiasa mendapatkan kedudukan yang tinggi ya di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Bismillahirrahmanirrahim.